Kemudian kita kembali pada ayat pokok kita dalam perenungan kita dalam Maleakhi pasal 3 ayatnya yang ke-18, yang firman Tuhan katakan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Artinya ayat ini suatu kelak atau nanti akan terjadi. Nanti kita akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Yang saya katakan tadi berarti perbedaan antara orang benar dan orang fasik itu sudah pernah terjadi dan dicatat di dalam Alkitab. Yang pertama, kita pasti ingat tentang sama Nuh. Di dalam kitab Kejadian pasal 6 dan pasal 7, kita tidak akan baca lagi ayat itu. Tetapi di mana Nabi Nuh ini sudah ingatkan pada masyarakat yang ada di zaman itu, bahwa yang tidak bertobat, yang hidup terus dari dosa, yang tidak datang kepada Tuhan, sadar akan ada keselamatan. Firman Tuhan katakan mereka itu akan binasa dengan air bah. Dan yang bertobat, yang hidup takut akan Tuhan, cari Tuhan, mereka akan masuk dalam bahtera Nuh. Dan Alkitab pun berkata, ternyata hanya 8 orang yang selamat, yang bertobat, yang hidup pada jalan-jalan Tuhan pada zaman itu. Yang kedua, kita pasti ingat cerita tentang peristiwa kota Sodom dan Gomora yang akan dibinasakan. Dan sebelum kota Sodom dan Gomora itu dibinasakan, dibakar, atau ditunggang balikan oleh Tuhan, di situ ada Nabi Abraham yang hidup pada zaman itu. Ia berdoa syafaat kepada Tuhan. Karena dia memikirkan, dia ingat bahwa ada Lot sekeluarga yang keluarganya tinggal di kota Sodom dan Gomora. Dan dia berdoa begini, bagaimana jika di kota Sodom dan Gomora itu ada 50 orang benar? Apakah kota Sodom dan Gomora akan dibinasakan? Dan jawab Tuhan, jika ada 50 orang benar di dalam kota Sodom dan Gomora, justru 50 orang benar itu akan menyelamatkan kota yang akan dibinasakan itu. Tetapi takutnya Abraham jika tidak sampai 50 orang, dia tawar bagaimana jika cuma 40 orang benar. Dan Tuhan pun menjawab, jika ada 40 orang benar, maka 40 orang benar ini juga yang akan menyelamatkan kota Sodom dan Gomora. Dan dia tawar lagi, bagaimana jika cuma 30 orang benar? Kemudian takutnya Abraham juga kalau tidak sampai 30, dia tawar 20 orang benar. Dan bagaimana ia tawar juga sampai 10 orang benar. Dan jawab pun Tuhan, jika ada 10 orang benar, sekalipun hanya sedikit, tetapi justru 10 orang benar ini yang akan menyelamatkan kota Sodom dan Gomora, yang akan menghindarkan dari kota yang akan dibinasakan itu. Puji Tuhan. Dan kenyataannya hanya Lot dan istrinya dan kedua anaknya yang dipilih Tuhan untuk selamat keluar dari kota yang akan dibinasakan itu. Artinya hanya ada 4 orang yang dipilih Tuhan, tetapi pada kenyataannya masih tersaring juga, sehingga hanya 3 orang yang selamat. Sebab istri Lot menoleh ke belakang. Dan dari 2 peristiwa ini ada 2 fakta, ternyata sangat sedikit sekali orang yang dipilih untuk selamat. Sangat sedikit sekali orang-orang yang terpilih untuk masuk dalam rencana keselamatan Tuhan. Dan benar kata Alkitab di dalam Injil Matius pasal 22 ayatnya yang ke-14, sebab banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Puji Tuhan. Saya juga berdoa buat kita semua yang mengikuti channel YouTube saya dengan setia,
supaya kita pun menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Bukan hanya terpanggil, tetapi menjadi pilihan Tuhan. Dan dari dua fakta perbedaan yang telah terjadi di dalam Alkitab ini, maka ini akan menjadi warning buat kita semua, bahwa orang-orang yang selamat di dalam dua peristiwa yang ada di dalam Alkitab yang saya sudah katakan tadi, ternyata hanya sedikit, bahkan sangat sedikit sekali yang selamat dari jumlah beribu-ribu orang. Pada zaman Nuh hanya 8 orang yang selamat, dan zaman Lot, yaitu zaman kota Sodom dan Gomora, 4 orang terpanggil, tetapi 3 orang yang selamat, sebab 1 orang yaitu istri Lot menoleh ke belakang. Sedangkan kerinduan Tuhan yang akan diselamatkan adalah seisi dunia, buat kita semua sebanyak mungkin. Karena Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan akhirnya apa yang ditulis di dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 18, yaitu maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Ini akan digenapi, ini akan terjadi kelak, dan ini kita akan lihat nanti perbedaan itu, dan akan nyata terjadi di akhir zaman. Puji Tuhan, jadi perbedaan itu diukur dengan ibadah kita. Orang benar yang beribadah kepada Tuhan, dan orang fasik tentunya tidak beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.